Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Sapudin SPD, Guru Agama Islam Mapel Fikih di Ponpes Darul Muzariin Al-Islamiyah Kabupaten Pandeglang, Banten, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2025 Angkatan 1 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara daring. Praktek pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 11 dengan materi pokok sholat jamaah qashar. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobaloir. Kaifa halukum? Alhamdulillahil khair. Bagaimana kabar hari ini? Saya, keluarga, sahabat, sehat, kaya, berkah. Alhamdulillah. Salam-salam dahsyatnya Darul Muzariin. Bisa luar biasa. Allahu Akbar. Oke anak-anak, untuk mengawali pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. KM silakan pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah kita sudah diawali dengan mengucapkan doa. Mudah-mudahan di hari ini kita belajarnya dalam ada kelancaran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, Bapak akan mengabsen ya siapa saja yang tidak hadir hari ini. Oke, sekarang kita absen dulu ya. Yang disebutin namanya, yang dipanggil namanya, sebutin nama negara ya. Oke, Pak Hikum? Rifki? Argentina. Oke, Argentina. Dennis? Palestina. Najmi? Inggris. Iskandar? Rena? Ayu? Ini semuanya hadir ya? Alhamdulillah. Oke, selanjutnya berdiri. Cek kelasnya udah bersih belum? Siap. Cek kerapian bajunya, pakaiannya. Silakan duduk kembali. Oke. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Berdoa
Sudah siap kita belajar? Siap? Pada kali ini yang kemarin sudah kita pelajari tentang rukun wudhu dan rukun sholat. Pada hari ini kita akan mempelajari yaitu sholat jamaah dan qashar. Ada yang tahu sholat jamaah itu apa? Ya, Denis? Sholat jamaah adalah menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Oke, tepuk tangan. Kita tulis dulu ya. Jamaah itu adalah menggabungkan Ada yang tahu qashar itu apa? Ya, Rena? Meringkas rakaat salat fardu. Oke, betul sekali. Supaya lebih jelas, mari kita simak video berikut ini. Sholat jamaah dan qashar. Halnya mudik atau pergi ke luar negeri untuk belajar. Tahukah kalian, jika kalian sedang dalam perjalanan jauh, kalian bisa sholat jamaah dan qashar loh. Apa sih pengertian sholat jamaah dan qashar? Pengertian sholat jamaah dan qashar. Sholat jamaah artinya adalah sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya adalah menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu saja. Sholat fardu yang boleh dijamaah atau digabungkan hanyalah sholat zuhur dengan asar, lalu sholat maghrib dengan isya. Itu berarti sholat asar tidak boleh dijamaah dengan sholat maghrib, apalagi sholat subuh tidak boleh dijamaah dengan sholat apapun. Sedangkan sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu berarti sholat fardu yang boleh diqashar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar atau diringkas. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, apabila Nabi Muhammad SAW hendak menjamak antara dua sholat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa hukum sholat jamaah adalah boleh bagi orang yang berada pada kondisi darurat seperti dalam perjalanan jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat An-Nisa ayat 101. Ayat ini menjelaskan bahwa hukum sholat qashar adalah sunnah bagi orang yang berada pada kondisi darurat. Macam-macam sholat jamaah. Sholat jamaah ada 2 macam.
yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Sholat jamak takdim adalah sholat yang dikumpulkan pada waktu sholat yang lebih dahulu atau sholat yang pertama. Misalnya menjamak atau mengumpulkan sholat zuhur dengan asar pada waktu sholat zuhur dan menjamak sholat maghrib dengan sholat isya pada waktu sholat maghrib. Sedangkan sholat jamak takhir adalah sholat yang dikumpulkan pada waktu sholat yang terakhir atau sholat yang kedua. Misalnya menjamak atau mengumpulkan sholat zuhur dengan asar pada waktu sholat asar dan menjamak sholat maghrib dengan sholat isya pada waktu sholat isya. Syarat pelaksanaan sholat jamak dan qashar. Pertama, sholat jamak dan qashar boleh dilakukan pada saat sedang melakukan perjalanan jauh. Jarak tempuhnya tidak kurang dari 80,340 km atau. Oke, sekarang tulis apa saja yang kalian tadi lihat di video. Ya, tulis dengan berkelompok. Gimana semuanya? Udah siap? Udah beres? Belum. Bentar lagi ya. Habis ini nanti presentasikan ke depan. Perwakilannya saja. Minimal 3 orang ya ke depan untuk mempresentasikannya. Karena waktunya udah ini ya, kita langsung ke presentasinya saja. Untuk kelompok 1, silakan 3 orang perwakilannya ke depan. Oke, silakan untuk kelompok 1 mempresentasikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan yaitu tentang 2 macam sholat jamak. Yang pertama yaitu jamak takdim dan yang kedua adalah jamak takhir. Oke, buat jamak takdim ialah sholat jamak takdim yaitu penggabungan 2 sholat fardu yang dikerjakan di waktu sholat yang pertama atau yang awal, misalnya sholat zuhur dijamak dengan sholat asar dan dikerjakan di waktu zuhur. Sholat maghrib dijamak dengan sholat isya dan dikerjakan di waktu sholat isya. Itu jamak takdim. Sedangkan jamak takhir yaitu sholat jamak takhir yaitu penggabungan 2 sholat fardu yang dikerjakan di waktu yang kedua atau yang akhir, misalnya sholat zuhur dengan sholat asar dikerjakan di waktu asar, atau sholat maghrib dan sholat isya yang dikerjakan di waktu sholat isya. Nah begitu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Undur maqala wala tangur man qala. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus sekali ya, menerangkan atau menjelaskan tentang jamak takdim dan jamak takhir.
Untuk kelompok 1 tanggapinya apa? Salat jamaah takdim dan jamaah takhir. Tanggapinya gimana tadi? Apa udah bagus semuanya? Sudah bagus, alhamdulillah. Sekarang bagian kelompok 2 untuk ke depan. Silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya pagi sini akan menjelaskan tentang sholat jamaah dan qashar. Sholat jamaah adalah penggabungan 2 sholat fardu dalam satu waktu. Sholat qashar adalah meringkas jumlah rakaat sholat fardu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, khususnya saat dalam perjalanan jauh. Hukum sholat jamaah dan qashar. Sholat jamaah diperbolehkan mubah dalam kondisi tertentu seperti saat safar, berpergian jauh, hujan lebat, sakit, atau dalam keadaan darurat. Sholat qashar sunnah muakkad sangat dianjurkan bagi musafir yang memenuhi syarat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapus dulu. Oke, kita tanggapi dulu ya dari kelompok 2 tadi tentang jamaah dan qashar. Salat jamaah dan qashar yang bisa dilakukan salat jamaah dan qashar itu jaraknya berapa? Ya, untuk kelompok 1 tanggapinya. Tadi kan sudah disebutin. Berapa? Dalam waktu sehari semalam, yaitu jaraknya 864 km. Ya, boleh. Itu yang paling dekat. Kalau dari kita mungkin dari ujung kulon itu nyampe Jakarta itu bisa dijamaah, ya. Misalkan itu dijamaahnya tidak bisa di rumah, harus di dalam perjalanan. Kalau misalkan dari sini berangkatnya pagi, nyampe Serangnya duhur, kita laksanakan sholat jamaahnya di Serang. Tidak bisa di rumah dilaksanakannya, tidak bisa. Misalkan ini awal duhur nih, mau duhur, kita jamaah dulu di sini, asalnya dibawa ke duhur, itu tidak bisa, harus dalam perjalanan saja. Itu sholat jamaah. Dan untuk qashar, yaitu tadi mengikuti kan mau qashar apa enggak, mau jamaah saja apa mau qashar. Kalau jamaah saja itu 4 saja, duhur 4, asar 4, maghrib 3, bisa 4. Tapi kalau qashar bisa diringkas. Enakan yang mana? Ya. Perkiraan antum enakan yang mana? Enakan di qashar yang tadinya 4 jadi 2. Karena di perjalanan itu ada rukhsah dari Allah, ada peringanan karena dalam perjalanan ada yang capek, ada yang mabuk mungkin ya. Walaupun lagi mabuk, lagi sakit dalam perjalanan harus tetap melaksanakan sholat. Jadi keringanan dari Allah adalah bisa dijamaah atau bisa di qashar. Paham untuk semuanya? Alhamdulillah. Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk niat. Siapa yang sudah tahu niat sholat jamaah? Oke, sekarang kita lihat gambar yang ada di depan. Itu tentang apa? Tentang niat. Niat apa? Niat sholat jamaah qashar. Niatnya ada perbedaannya, ya. Tidak sama dengan sholat adat. Sholat jamaah itu niatnya beda. Coba tolong bacakan niat sholat yang pertama. Yang ini, laki-laki, ya baca. Soli fardhu dzikri rakataini majmu'an fil asri jam'an taqdiman qasran lillahi ta'ala. Ya, itu beda nggak dengan sholat duhur biasa?
Beda. Itu sholat jamaah. Sekarang yang perempuan yang ini siapa? Ya, Lena. Oke, bukan kodron ya, kosron ya. Kosron lillahi ta'ala. Nah, ini di sini dijelaskan yaitu dijamak dari kosor ya. Ulangi lagi sama-sama ya. Nanti habis ini kita praktek sholat. Nah, ikutin ya. Usolli fardhu zuhri. Usolli fardhu zuhri. Rakaataini majmu'an bil asri jam'at taqdimin qasran lillahi ta'ala. Itu adalah jamak takdim. Sekarang yang jamak takhir, ikutin lagi. Usolli fardhal asri rakaataini majmu'an bil zuhri jam'an taqdimin qasran lillahi ta'ala. Oke, itu adalah niat sholat jamak takdim dan jamak takhir. Habis ini kita praktek sholat jamak. Jadi sholat jamak itu ketentuannya harus berurutan. Ya, dari sholat yang pertama sama yang kedua. Yang kedua, contoh sholat duhur dulu, kita namanya itu jamak takdim, harus nyambung sama sholat yang kedua yaitu sholat asar. Tidak boleh disamping selang dulu sama makan, nggak boleh. Sama mandi dulu, enggak. Harus langsung. Begitu kita mau sholat, kita laksanakan dulu iqomah. Udah iqomah baru sholat. Udah beres sholat yang pertama, nanti iqomah lagi sholat yang kedua. Paham tuh? Alhamdulillah. Sekarang kita praktek sholatnya dipimpin oleh, tentunya kalau mimpin sholat itu seorang laki ar-rijal qawwamun 'ala laki-laki adalah pemimpin bagi seorang perempuan. Jangan perempuan yang jadi imam, laki-laki yang jadi perempuan jadi imam, laki-laki jadi makmum, tidak boleh, harus laki-laki. Oke, sekarang kita ke tempat praktek. Selanjutnya kita akan praktek sholat jamak qasar. Kan tadi udah belajar doanya, niatnya ya, niat sholat jamak qasar, jamak takdim. Yang kita laksanakan ini adalah jamak takdim. Maka dari itu kita mulai dengan iqomah. Silakan iqomah. Jadi untuk waktu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah.
Oke anak-anak, tadi kita udah melaksanakan praktik sholat jamaah dan qashar. Tentunya ada syarat-syaratnya. Ya, ada syaratnya untuk melaksanakan sholat jamaah dan qashar. Siapa yang tahu syarat jamaah? Ya, oke Miftah. 1. Dalam kondisi safar, sakit atau hujan deras. 2. Niat jamak sejak awal sholat. 3. Dilakukan hanya untuk sholat duhur dan asar serta maghrib dan isya. 4. Jamak takdim dilakukan pada waktu sholat pertama. Yang kelima, jamak takhir dilakukan pada waktu sholat kedua. Oke, baik sekali. Selanjutnya apa syarat sholat qashar? Oke, Pipi. 1. Melakukan perjalanan jauh. 2. Tidak berniat menetap lebih dari 4 hari di tempat tujuan. 3. Sedang berada dalam perjalanan. 4. Dilakukan untuk sholat yang 4 rakaat seperti zuhur, asar, dan isya. Oke, tepuk tangan. Oke anak-anak, tadi kita sudah membahas sholat jamaah dan qashar. Udah paham syarat-syaratnya? Paham. Insya Allah. Apa tadi syarat yang pertama? Harus dalam perjalanan atau musyafir, gitu ya. Syaratnya harus sehari semalam. Tidak bisa cuma ke mall saja atau ke pantai jaraknya 5 km kita mau sholat jamaah, bisa enggak? Tidak bisa. Harus untuk minggu depan kita akan belajar menerangkan tentang tata cara orang yang sakit melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, apa tadi? Tata cara orang yang sakit melaksanakan sholat 5 waktu. Oke, untuk pertemuan hari ini kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, untuk itu Bapak mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi praktek mengajar mengenai tentang sholat jamaah dan qashar. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.